Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiatul Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong bersama dengan rekan saya Yulika Alfis Saodah yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Kita akan melakukan sebuah wawancara dengan tema teori pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancara kita kali ini. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan apa persamaan dan perbedaan dari pemikiran Ivan Pavlov dan juga pemikiran Thorndike, dan bagaimana desain pembelajaran bahasa Arab jika menggunakan teori-teori tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai perbedaan antara pemikiran Pavlov dan Thorndike. Untuk perbedaannya seperti yang kita ketahui dalam teori Pavlov, di sini dia lebih mengkondisikan antara stimulus dan respon untuk bisa menghasilkan atau memperoleh tujuan dari proses belajar yang diinginkan gitu. Yang mana ketika dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar bahasa Arab, mungkin contohnya ketika si pendidik merasa si peserta didik itu sulit atau kesusahan dalam menerima pembelajaran, maka si pendidik ini bisa memberikan stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan kepada si peserta didik tersebut yang bertujuan agar si peserta didik bisa menerima pelajaran tersebut. Ketika mungkin si peserta didik itu berada dalam tingkatan MI atau SD, mungkin bisa dengan menggunakan metode bernyanyi, bermain, atau dengan tebak kata. Karena dengan adanya stimulus-stimulus tersebut akan dihasilkan respon-respon yang baik juga, yang mana si murid akan dengan mudah menerima pelajaran tersebut. Begitu. Sedangkan untuk teori Thorndike, di sini dia lebih ke berusaha untuk membuat koneksi atau hubungan antara stimulus dan si responden, yang mana dalam hal ini akan terjadi proses yang disebut dengan trial and error atau mencoba-coba. Seperti di contohnya itu yaitu adanya kucing yang kelaparan kemudian tidak bisa keluar, yang mana dengan instingnya, dengan dia terus mencoba hingga akhirnya dia bisa membuka kotak tersebut. Begitu. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, mungkin bisa dilakukan dengan cara memberi latihan secara terus-menerus kepada si peserta didik. Yang mana tentunya latihan-latihan ini juga dilakukan secara bertahap, yaitu dari yang level mudah, kemudian meningkat ke level yang sulit. Karena dengan adanya si murid ini diberikan latihan-latihan yang semakin banyak, maka kemampuan si murid atau peserta didik ini juga akan meningkat mengikuti perkembangan dari latihan-latihan tersebut. Dan dalam teori Thorndike ini dapat dikatakan orang yang bisa menguasai hubungan antara stimulus dan responden yang diberikan secara terus-menerus, secara banyak tersebut, atau latihan-latihan yang diberikan secara terus-menerus tadi, maka si peserta didik atau si murid tadi adalah orang yang dikatakan berhasil dalam melakukan proses belajar. Terima kasih untuk jawaban Anda, dan saya kira sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Itulah tadi hasil wawancara kami mengenai teori pembelajaran Pavlov dan juga teori pembelajaran Thorndike, dan juga tadi sudah dijelaskan contoh-contoh desain pembelajaran bahasa Arab menggunakan teori-teori tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kami.
Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum